Adapun posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia masih di bawah ufuk dengan ketinggian berkisar minus 3 derajat 15 menit 47 detik. Pemerintah melalui Kementerian Agama secara resmi menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah dalam sidang isbat yang digelar pada Sabtu, 29 Maret 2025, di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Keputusan ini diambil setelah dilakukan pemantauan hilal di berbagai lokasi di Indonesia, yang menjadi faktor utama dalam menentukan awal Idul Fitri. Seperti tahun-tahun sebelumnya, penetapan awal Syawal selalu menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia, terutama dalam membandingkan keputusan pemerintah dengan Muhammadiyah, yang lebih dahulu mengumumkan jadwal Idul Fitri berdasarkan metode hisab. Dalam setiap tahunnya, perbedaan metode ini kerap menjadi topik diskusi, mengingat Muhammadiyah mengandalkan perhitungan astronomi tanpa perlu menunggu hasil ruqyat, sementara pemerintah dan Nahdlatul Ulama, NU, tetap berpegang pada kombinasi hisab dan ruqyat sebagai dasar pengambilan keputusan. Sidang isbat kali ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dirjen Bimas Islam, Abu Rohmat, dan dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, berbagai organisasi Islam, serta para pakar ilmu falak yang memiliki kompetensi dalam kajian astronomi Islam. Kehadiran berbagai unsur ini memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki legitimasi baik dari segi keagamaan maupun ilmiah. Selain unsur keagamaan, sejumlah lembaga ilmiah dan penelitian juga berperan dalam sidang ini, seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang memberikan data ilmiah terkait posisi hilal dan kondisi atmosfer yang dapat memengaruhi visibilitas bulan sabit. Dengan kehadiran berbagai pihak ini, keputusan sidang isbat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ibadahnya. Dalam proses penetapan awal Syawal, sidang isbat mengacu pada 2 metode utama, yakni hisab atau perhitungan astronomi, dan ruqyat atau pengamatan hilal secara langsung. Kedua metode ini telah menjadi standar dalam menentukan awal bulan Hijriah di Indonesia dan digunakan secara bersamaan untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses sidang diawali dengan seminar posisi hilal awal Syawal pada pukul 16.30 WIB, yang membahas data astronomi mengenai posisi hilal di berbagai wilayah Indonesia. Seminar ini menghadirkan para pakar astronomi dan falak untuk mempresentasikan perhitungan yang telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum sidang berlangsung. Setelah maghrib, sidang isbat dilanjutkan dalam sesi tertutup sekitar pukul 18.45 WIB, di mana hasil pemantauan dari berbagai lokasi dianalisis secara mendalam untuk menentukan apakah hilal sudah dapat terlihat atau belum. Berdasarkan perhitungan astronomi, ijtimak terjadi pada 29 Maret 2025 pukul 17.57 WIB, tetapi posisi hilal diperkirakan masih berada di bawah ufuk dengan ketinggian minus 3 derajat di Papua dan minus 1 derajat di Aceh. Dengan posisi hilal yang demikian, besar kemungkinan hasil sidang akan menetapkan bahwa Idul Fitri jatuh pada hari berikutnya, menyesuaikan dengan kaidah fikih yang berlaku dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hasil dari sidang isbat ini akan diumumkan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar setelah salat Isya pada Sabtu, 29 Maret 2025. Namun, apabila diperlukan verifikasi tambahan dari hasil pemantauan hilal di berbagai wilayah, khususnya di daerah yang memiliki waktu terbenam matahari paling akhir seperti Aceh, maka pengumuman kemungkinan baru akan dilakukan sekitar pukul 20.00 WIB. Keputusan ini sangat dinantikan oleh umat Islam di seluruh Indonesia, karena akan menentukan waktu pelaksanaan salat Id dan perayaan Idul Fitri. Pemerintah juga memastikan bahwa keputusan ini bersifat inklusif, dengan mempertimbangkan berbagai pandangan dari ahli astronomi, ulama, serta perwakilan ormas Islam agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti pengumuman secara langsung, sidang isbat dapat disaksikan melalui siaran live streaming di kanal YouTube resmi Kemenang. Dengan adanya akses digital ini, masyarakat dapat memperoleh informasi secara real-time tanpa harus menunggu berita resmi keesokan harinya. Pengumuman hasil sidang isbat umumnya dilakukan setelah Isya untuk menyesuaikan dengan waktu terbenam matahari di Indonesia bagian Barat, terutama Aceh yang memiliki waktu paling akhir dibandingkan daerah lain. Dengan demikian, pengumuman ini diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia yang menantikan kepastian Hari Raya Idul Fitri. Untuk memperoleh pembaruan terkini mengenai hasil sidang isbat Idul Fitri 1446H, masyarakat dapat terus memantau perkembangan melalui channel ini atau media resmi lainnya. Seiring dengan pengumuman penetapan 1 Syawal 1446H,
Berbagai persiapan juga dilakukan oleh umat Islam di Indonesia untuk menyambut hari kemenangan. Berbagai daerah mulai sibuk mempersiapkan pelaksanaan Salat Id yang akan digelar di masjid-masjid besar maupun lapangan terbuka. Pemerintah daerah dan aparat keamanan juga bersiaga untuk memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah, terutama di kota-kota besar yang memiliki tingkat mobilitas tinggi saat perayaan Idul Fitri. Selain itu, tradisi mudik juga menjadi perhatian utama, di mana jutaan masyarakat Indonesia kembali ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik, termasuk dengan menyiagakan layanan transportasi publik, posko kesehatan, serta pengamanan di jalur-jalur utama yang digunakan para pemudik. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bahwa masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman, tanpa kendala yang berarti. Dengan demikian, penetapan awal Syawal bukan hanya sekadar keputusan keagamaan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa proses penetapan ini dilakukan secara transparan, ilmiah, dan sesuai dengan kaidah syariat yang telah disepakati oleh mayoritas ulama. Masyarakat diharapkan dapat menerima keputusan ini dengan lapang dada, serta tetap menjaga persatuan dan toleransi dalam menjalankan ibadah masing-masing. Idul Fitri adalah momen kebersamaan dan kemenangan, sehingga semangat saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah harus tetap dijunjung tinggi. Masih ada 1 hari lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita menyempurnakan amal-amal kita yang mungkin kurang-kurang selama ini. Jadi masih ada 1 hari 1 malam, mari kita puncakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya